Di tengah meredanya konflik antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Miss Yuni, langkah penting akhirnya datang dari pihak yang memicu polemik. Miss Yuni menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah aksinya mencatut video milik Teh Novi tanpa izin yang menuai reaksi luas. Ia mengakui tindakannya didorong keinginan mencari perhatian di media sosial yang justru berujung pada kesalahpahaman dan serangan terhadap Teh Novi. Kesadaran itu membuatnya memilih bertanggung jawab dengan menghapus seluruh konten terkait, sekaligus berusaha meredam situasi yang sempat memanas. Permintaan maaf tersebut juga menjadi titik balik dalam konflik yang sebelumnya dipenuhi pro dan kontra di kalangan netizen yang budiman. Miss Yuni menegaskan kesalahannya telah merugikan pihak lain dan menciptakan masalah baru di media sosial. Ia menunjukkan itikat baik dengan menghapus unggahan secara langsung dan mengakui kelalaiannya dalam menjaga integritas konten. Langkah ini perlahan meredakan ketegangan, sekaligus menegaskan pentingnya etika dalam membuat konten sosial agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan pihak lain. Salam buat Teh Novi Pratiwi. Saya Yuni TKW Hongkong meminta maaf atas kegaduhan yang selama ini terjadi gara-gara saya mencomot video Teh Novi. Saya tahu saya bersalah. Saya minta maaf gara-gara video saya Teh Novi menjadi korban teman-teman yang tidak tahu duduk permasalahannya. Video saya hapus dan saya minta maaf kepada pengacara yang kemarin sempat live sama saya juga. Saya minta maaf gara-gara saya menjadi masalah yang baru. Saya minta maaf juga karena sudah pansos sama Teh Novi, karena saya memang nggak ada follower, jadi saya minta maaf. Intinya saya memang bersalah telah mengambil video itu tanpa pamitan. Jadi sekali lagi buat Teh Novi, dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, dengan kesadaran saya meminta maaf dan video saya hapus. Terima kasih. Teh Novi, ini sudah saya hapus ya, karena sudah mencomot video Teh Novi, ini saya hapus ya. Ini kan yang suruh ngepost, ini saya hapus. Oke? Oke, boleh dicek dan di refresh. Ini yang di Instagram, gimana hapusnya? Oke. Ini delete. Oke. Deleting. Oke, sudah nggak ada. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Novi Pratiwi ya dan Miss Yuni, di mana itu Novi Pratiwi menyuruh Miss Yuni untuk menghapus PT potongan video dari akun dia ya, tentang seorang bapak yang dituduh menjual anaknya. Jadi begini ya, dalam pandangan saya pribadi, itu harusnya Novi tidak menyuruh Miss Yuni menghapus video tersebut gitu loh ya, dengan alasan bahwa video itu adalah milik dia dan dengan alasan bahwa video itu adalah menggiring opini loh. Enggak, jadi di video yang Novi upload itu ada beberapa orang-orang yang mengaku bahwa bapak itu menjual anaknya, padahal bapak tersebut tidak ada bilang dia menjual anaknya, dan dari tim Novi pun tidak pernah malam-malamnya datang ke sana menyamar mencoba untuk menyewa anak tersebut, dan tidak ada kata-kata bapak itu mengiyakan gitu loh ya. Jadi di potongan video Novi itu cuma pernyataan bapak itu menjual anak, bapak itu main di kebun, dulu-dulu disewa ini, terus digodain para pria ini, tapi tidak ada bukti nyata bahwa bapak itu menjual anaknya. Kalau bapak itu misalnya Novi nyamar ke sana bersama timnya dan bapak itu mau menyewakan anaknya, saya nggak akan bahas, saya akan dukung untuk menghapus video tersebut. Tapi nggak ada faktanya, dan yang saya dengar ternyata bapak itu katanya sempat melaporkan, entah melaporkan Novi atau melaporkan siapa dulu ya. Ada yang komen seperti itu bahwa sudah pernah dilaporkan. Kalau memang sudah pernah dilaporkan, berarti bapak dan anak itu tidak terima difitnah gitu loh ya. Nah,
Jadi pertanyaan saya sekarang begini loh. Kalau Nopi itu ingin agar Mbak Yuni TKW Hongkong itu menghapus videonya, klarifikasi dari itu, pertanyaan saya, sudah nggak Nopi minta izin ke bapak itu yang anaknya keterbelakangan mental itu untuk ngupload mereka di YouTube-nya Nopi? Ya, paham maksudnya. Kalau Nopi suruh Miss Yuni menghapus videonya, potongan video dia di akun Miss Yuni, pertanyaan saya, sudah nggak Nopi minta izin ke bapak itu dan anaknya untuk mengupload video mereka di akun YouTube Nopi? Kalau tidak ada izin atau bapaknya sampai melapor, berarti bapaknya tidak terima. Kalau bapaknya tidak terima, ngapain diupload di YouTube sana? Karena itu akan menggiring opini. Sejak YouTube itu bisa saja bapaknya diledek, jual anak, bapak jahat, setiap kemana-mana nggak nyaman dia. Iya, kalau benar jual anak, kalau nggak gimana menyakitkan sebagai orang tua, kan seperti itu. Ya, itu dalam pandangan saya pribadi. Jadi tidak tepat kalau video tersebut dihapus. Ya. Aduh, lagi ribet banget ini di sosial media. Miss Yuni TKW Hongkong versus Teh Novi Pratiwi. Ya, yang digoreng-goreng sama netizen, ya nggak? Jadi yang nggak suka sama Miss Yuni ini membela Teh Novi gitu. Terus yang nggak suka Teh Novi, membela Miss Yuni, gitu-gitu aja netizen tuh ya. Jadi mengadu domba ya. Terus juga influencer juga pada ikut-ikutan yang nggak suka Miss Yuni, ngompor-ngomporin dah tuh nanti sama Teh Novi. Yang nggak suka Teh Novi ngompor-ngomporin nanti Miss Yuni. Udah kayak gitu aja. Sebenarnya yang aku lihat ya di kontennya Miss Yuni itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Ini gua sebagai orang yang belajar tentang media nih. Ini gua belajarnya bukan lewat Google ya, tapi gua belajarnya di universitas karena memang jurusan gua tuh. Jadi tahu tuh etika-etika bersosial media, etika media harusnya kayak gimana, terus broadcast itu harusnya kayak gimana, hukum-hukumnya juga ngerti, gua paham nih ya. Dan gue lihat kontennya Miss Yuni nggak ada, karena nggak ada melanggar ya, karena yang dicomot itu adalah poin-poin pentingnya yang mana bertujuan untuk mengklarifikasi. Yang mengklarifikasi juga itu adalah sumber yang diberitakan di konten Teh Novi gitu ya. Dan tidak ada juga meliding masyarakat untuk membenci Teh Novi, tidak ada juga meliding masyarakat untuk tidak menonton kontennya Teh Novi, tidak ada. Dan netizen yang berkomentar di platformnya Miss Yuni ataupun platformnya Teh Novi adalah netizen yang sebenarnya tidak menyukai kedua belah pihak. Jadi mereka mau berpihak gitu supaya saling berkumpul, saling menyerang gitu. Dan itu nggak bagus sih sebenarnya ya. Dan itu bukan salah kedua konten kreator ini, bukan. Salahnya ya netizen aja yang doyan ngelihat keributan gitu. Dan gue lebih herannya lagi kalau misalnya ada influencer yang mau bersatu di antara kedua belah pihak untuk saling menyerang gitu. Gue nggak masuk akal. Menurut gue tuh kayak lu nyari apa sih ikut-ikutan anjir. Nah, balik lagi teman-teman, kalian harus paham ya, kalau misalnya merepost konten orang itu sebenarnya memang ada aturannya. Cuman kalau dibilang menyopot ya, mengambil poin-poin tertentu untuk tujuan edukasi, tujuan klarifikasi, itu it's okay. Itu ada di dalam hukum, itu namanya free use. Dimana kita bisa pengecualian, yang mana kita bisa mengambil konten orang selama kamu yang penting intinya kamu menuliskan sumbernya, atau mungkin tidak tidak menghapus. Misalnya kan ada biasa tuh icon-iconnya tuh ya, mark-marknya itu ya. Itu kamu tidak menghapus, kamu dapat dari mana sumbernya, kamu tuliskan, kamu jelasin, it's okay ya. Nggak, di dunia media, dunia jurnalis itu biasa banget gitu. Dan nggak ada masalah sih ya, kecuali kalian semuanya mau membuat sensasi aja. Karena kalau misalnya mau dibawa di hukum pun sepertinya nggak akan ada masalah, kecuali kamu cari-cari masalah, itu aja. Kecuali kedua belah pihak mau cari-cari masalah yang lain gitu ya. Ya jelasnya kan tujuan, aku juga barusan telepon Miss Yuni, tujuannya itu memang untuk memberikan ruang kepada pihak keluarga untuk klarifikasi atas berita-berita yang sudah tersebar sebenarnya yang mencemarkan nama baik mereka juga gitu. Dan dengar-dengar katanya nih ya, correct me if I'm wrong, ya, katanya dari pihak keluarga itu sudah melakukan pelaporan atas pencemaran nama baik ini di konten Teh Novi sebelumnya. But I don't know, aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahasnya tentang edukasi per konten-kontenan, per comot-comotan konten ya. Nah, teman-teman, kalian juga harus hati-hati untuk mencomot konten orang. Dan ada cara-caranya, tapi hati-hati juga, jangan semuanya kamu repost terus nanti kelihatan kamu menggiring opini yang jelek tentang orang tersebut, itu baru melanggar. Atau mungkin kamu membuat konten orang jadi kamu mencomot konten orang dan membuat konten orang tersebut, konten original itu tidak laku gitu, alias tidak dinonton, kontenmu yang lebih banyak dinonton. Nah, itu juga pelanggaran. Atau kamu meliding orang untuk membenci si yang punya konten itu juga pelanggaran. Tetapi kalau kamu mencomot, sekali lagi mencomot konten orang
cuman sedikit, cuman beberapa bagian untuk tujuan edukasi, kritik ataupun mungkin klarifikasi, it's fine ya. Itu udah ada dalam undang-undang guys. So kalian yang mengompor-ngompor, udah stop. Tujuan kalian apa? Hah? Kalian influencer-influencer yang mau ikut-ikutan, tujuan kalian apa? Hah? Mending kalian ya memberikan pengetahuan kedua belah pihak gitu, supaya tidak ada masalah, karena memang tidak ada masalah sih ya, kecuali kedua belah pihak sekali lagi mau kontroversinya. Kalau mau kontroversinya ya udah saling cuap-cuapan aja di sosial media. Yang paling banyak bercuap berarti itu yang paling banyak mau berkontroversi, menyebarkan kontroversi. Oke?